Shalom saudara pendengar dimanapun saudara berada. Malam hari ini bersama dengan kami Healing Harmony hadir di ruang dengar saudara. Musim Natal telah tiba dan kembali kita diingatkan untuk memperingati kasih Tuhan. Firman Allah berkata di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Malam hari ini bersama Healing Harmony Singers, kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di ruang dengar untuk memuji, menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini pengakuan kami Tuhan, ini dedikasi kami Tuhan, untuk kasih yang telah menyelamatkan kehidupan kami, kasih yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mempersembahkan kehidupan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Engkaulah kebenaran kami, dan Engkaulah penyembahan kami. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
hari lebih lagi. Katakan, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kebenaran yang mengubahkan, untuk kebenaran yang membebaskan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segenap hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Kebenarannya adalah bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Di dalam Dia selalu ada harapan. Haleluya. Musim Natal ini, saudaraku, mari kita mengingat kembali akan kasih dan karya Tuhan dalam penyelamatan bagi setiap saudara dan saya. Saudaraku, jembatan Golden Gate adalah salah satu ikon di kota San Francisco, California. Jembatan itu dibangun pada tanggal 5 Januari 1933 dan dibuka pada tanggal 27 Mei 1937 oleh pemerintah Amerika Serikat. Panjangnya 2.727 meter, hampir 3 kilo, dan tingginya 227 meter. Jembatan ini dibangun oleh arsitek yang hebat, yaitu Joseph Strauss. Saudara, jembatan ini berada di kota San Francisco dan menjadi penghubung antara kota San Francisco dengan sebuah daerah yang namanya Marin di sisi pulau yang satunya. Golden Gate dibangun berdasarkan sebuah gagasan pemerintah Amerika untuk menolong mereka yang ada di sekitar Marin agar mereka semua bisa terhubung dengan kota San Francisco. Sebab kehidupan, perekonomian, dan semua yang baik ada di San Francisco. Dan jembatan Golden Gate telah menjadi jalan yang tepat, akses yang mudah untuk penduduk yang berada di daerah Marin dalam membangun hubungan dengan kehidupan yang berpusat di kota San Francisco. Nah, saudaraku, berbicara soal hubungan, tahukah saudara bahwa ribuan tahun yang lalu manusia hubungannya terpisah dengan Allah karena dosa? Kita tahu bahwa manusia Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, dan sejak itu benih dosa mengalir dalam darah keturunan Adam dan Hawa sampai saat ini.
Oleh karena benih dosa yang menyatu dengan darah kita manusia, maka tidak heran ketika setiap anak kecil yang belum atau tidak pernah diajarkan untuk berbohong mampu untuk berbohong. Itu karena tabiat dosa yang bekerja dalam darah manusia, sehingga selalu ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Saudaraku, malam ini saya harus katakan kepada saudara yang mendengar bahwa tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang benar. Apakah dia pendeta, imam, nabi, tidak ada satupun yang benar, karena semua orang telah berdosa. Firman Allah dalam Roma 3 ayat 12-18 mengatakan bahwa semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh sumpah serapa, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai yang mereka tidak kenal. Bahkan rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Dan itu berita buruknya bagi orang berdosa. Firman Allah katakan upah dosa adalah maut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan manusia tidak mampu melepaskan diri dari hukuman karena kutuk dosa yang mengalir dalam darah manusia dari generasi ke generasi. Usaha manusia untuk berbuat baik, usaha manusia untuk berbuat amal, untuk selamat dari dosa, itu bukan menjadi solusi yang tepat untuk selesai dari kutuk dosa. Karena darah yang di dalamnya mengalir benih dosa yang harus dibayar juga dengan darah. Firman Allah di dalam Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tetapi saudaraku, penumpahan darah binatang yang telah dilakukan dalam ritual ibadah Ibrani 4.000 tahun yang lalu juga ternyata sangat terbatas. Sangat terbatas dan tidak mampu menyelesaikan masalah hidup manusia sampai dengan saat ini. Bapak Ibu Saudaraku, Ibrani 10 ayat 4 mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Lalu kemudian apa yang menjadi solusi yang tepat untuk menyelamatkan manusia dari kutuk dosa dan mengembalikan manusia untuk dapat berhubungan kembali dengan Allah ciptaannya? Saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena 2000 tahun yang lalu sebuah jembatan telah dirancang dan dibangun oleh Allah sendiri demi terjadinya sebuah rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Allah yang langsung berurusan untuk menolong, untuk menyelamatkan manusia. Karena tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat menolong manusia terlepas dari dosa. Ia adalah Allah yang sendiri membangun jembatan atau jalannya, yaitu Yesus Kristus. Allah sendiri terinkarnasi menjadi manusia yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus, demi tujuan penyelamatan melalui penumpahan darahnya dalam peristiwa salib. Firman Allah katakan dalam Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya lagi darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Seperti halnya jembatan Golden Gate yang menghubungkan San Francisco dengan daerah Marin, demikian Yesus telah menjadi jalan antara manusia dengan Allah. Yesus telah membuat jalan agar kembali terjadinya rekonsiliasi antara manusia dan Allah, dan dapat berhubungan kembali dengan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi masalahnya banyak di antara kita yang tidak mengerti tentang jalan yang benar, jalan yang lurus itu. Seperti halnya dengan Thomas, murid Yesus sendiri tidak mengerti tentang jalan lurus yang Tuhan buat. Sehingga Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun sampai ke surga tanpa melalui Yesus Kristus. Saya harus kasih tahu buat saudara pada malam hari ini bahwa hanya yang dari surga, Yesus Kristus yang dari surga yang tahu jalan ke surga. Hanya yang dari surga adalah Yesus Kristus yang dapat menerangkan tentang perkara-perkara surga. Perkara surga tidak bicara tentang hal-hal yang jasmani, kepuasan-kepuasan jasmani, tetapi perkara surga berbicara tentang kepuasan rohani. Surga tidak berbicara tentang kepuasan jasmani, karena kepuasan jasmani hanya ada di muka bumi yang berdosa ini. Dan dengar baik,
Hanya yang dari surga yang dapat membuka pintu surga dan mengundang saya dan saudara dan mempersilahkan saudara masuk ke dalamnya. Firman Allah mengatakan karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Haleluya. Dengar baik saudaraku, menjelang Natal ini saya harus kasih tahu bagi saudara yang mendengar program Healing Harmony ini, bahwasanya keselamatan itu bukan hasil usaha manusia dengan berbuat baik. Keselamatan itu bukan karena hasil usaha manusia dengan berbuat amal yang sebanyak-banyaknya. Karena keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah pemberian atau kasih karunia oleh pengorbanan Yesus Kristus yang telah mencucurkan darahnya. Oleh kuasa darahnya saudara ditebus. Oleh kuasa darahnya hutang dosa kita telah dibayar lunas. Oleh kuasa darahnya kita diampuni. Oleh kuasa darah Yesus kita diselamatkan. Oleh kuasa darah Yesus kita dijadikan manusia baru. Firman Allah mengatakan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Menjelang Natal ini saya harus kasih tahu kepada saudara, Yesus Kristus adalah firman Allah sendiri. Dan kitab Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Tinggallah di dalam kebenaran itu. Hidupilah kebenaran itu, maka engkau, seisi keluargamu, dan semua orang yang engkau bawa kepada kebenaran pasti akan diselamatkan. Dari studio, kami Healing Harmony mengucapkan selamat Hari Natal 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2024 di dalam pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ku sembah